mahram yang dengan kita boleh menengoknya, dan juga dengan kita boleh bersalaman dan juga berdua-duaan. Qala kullu man haruma alaihi nikahuhu, tiap perempuan yang diharamkan kita menikahinya secara muabbad seumur hidup bisa babin mubahin. Haruma alaihi nikahu ada ta'bid bisa babin mubah li hurmatiha, dengan sebab yang mubah kena diharamkan. Jadi makna daripada ta'bid ifad, dan kita dalam budaya atau ada tradisi kita orang Melayu dan juga ini di kalangan orang-orang Arab, sebahagiannya kita dengan adik ipar, abang ipar, kakak ipar itu seperti ya salah satu daripada keluarga kita gitu. Jadi kita tidak ada rasa sensitif. Ya kalau pada saat istri kita dengan adik kita, atau dengan kakak kita, atau dengan pak saudara kita, dia dengan bapak kita saja sebagaimana sebagai mertua. Sementara dengan pak saudara macam mana? Pak saudara tidak ada hubungan. Istri kepada abang saya itu bukan mahram saya. Saya boleh kawin dengan dia kalau pada waktu dia terpisah dengan abang saya boleh kawin. Begitu juga sebaliknya. Pak saudara pun juga semacam itu. Kita sebagai mertua memang dia menantu, kita mertua. Tapi kalau dengan saudara kita, terus sebagai pak saudara kepada laki-laki atau kepada perempuan yang dinikahinya, itu tidak ada hubungan mahram. Dengan adik yang namanya ipar, dan bahasa kita anak angkat, ibu angkat, bapak angkat, atau juga dengan saudara angkat, hukumnya semuanya sudah terangkat. Bukan ipar anak, iya ipar anak, tapi bukan mahram anak. Nah, jadi bersalaman biasa-biasa, berdua-duaan biasa-biasa, buncing di belakang. Buncing juga bahasanya berpelukan di hidung Solo. Mana boleh macam tu? Yang perlu itu istri saja. Tapi kalau sampai dengan adik ipar, abang ipar, atau juga dengan pak saudara, tidak ada kaul dan tidak ada pendapat yang membolehkan. Kenapa? Sebab itu kita halal kawin dengan wanita yang berkenaan. Jelas insyaAllah. Kalau Nabi sababin mubah, ihtirazun an umil mawtu'ati bi syubhatin wa bintiha, fa innahuma muharramatan ala ta'bid. Itu pengihtirazan kepada umil mawtu'ah, ibu kepada wanita yang disetubuhi, yang disetubuhi secara syubhat dengan anak dia. Maka kedua-duanya itu diharapkan secara muabbad. Jadi katakan saja dengan seseorang menggauli perempuannya orang lain secara keliru, secara tidak disengaja. Entah macam mana ceritanya, ya mungkin berlaku. Pilih berdekatan, tuh pilih, ini pintu ada 4 pilih. Lampu mati. Istri masing-masing sedang menunggu di dalam. Tak macam mana? Balik pukul 12.30 pengajian tengah malam. Lampu mati. Salah masuk. Istri pun juga tak berlecah. Dikira suami dia sendiri. Terkejut, terperanjat, tapi setelah berlangsung hubungan, dikira dengan pasangannya. Itu mungkin saja bukan suatu hal yang mustahil, Ataupun juga dia sudah mendapatkan berita bahwasanya dia sudah diakadkan oleh orang tua dia sendiri, tapi dia masih belum mengetahui. Katanya mungkin ada 2 orang, bukan secara kebetulan, secara takdir kedua-duanya dinikahkan oleh keluarga mereka masing-masing dari sini, dan kedua-duanya diberangkatkan ke Mesir. Suaminya di Mesir, kedua-duanya di Mesir. Berita informasi yang dikirim sana cukup lengkap, tapi entah macam mana sampai boleh keliru. Jadi ketika ditunggu, kan ada, kalau Mesir airportnya Salah atau dengan Terminal 3. Kalau pesawat-pesawat yang lain Terminal 2. Jadi entah macam mana pada masa menyambutnya, si yang istrinya sepatutnya ditunggu di Terminal 3, ternyata justru ditunggu oleh yang suaminya di Terminal 2. Tertukar. Dia juga tak tahu. Dikira yang menunggu tadi itu adalah suaminya. Dia juga tak tahu. Dikira yang datang adalah istrinya. Enggak, ternyata datang itu istri yang di terminal situ tuh. Masing-masing bawa ke hotel, ke tempat kerja aman, tanpa menanyakan lagi. Sebab dia pun juga meyakini, kalau orang tunggu aku,
berarti istrinya aku. Kalau dengan dia yang datang itu berarti istrinya dia, itu berarti suamiku. Begitu lebih kurangnya. Itu bagaimana hukumnya? Waktu syubhat ada keturunan dan juga sama hukumnya seperti dengan akad nikah yang berlangsung, dengan arti ummul mautu'ah, ibu wanita yang digauli tadi itu sama dengan mertua. Anak daripada perempuan yang digauli tadi itu sama dengan anak tiri. Keharamannya mu'abbad. Qala bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu fa innahuma muharramatan 'ala at-ta'bid lakin la bisababin mubah li'anna waqta syubhati la yusafu bi annahu mubahun wa la haram. Wa waqa fi kalami sahibil muhaddab wa ghairi annahu haramun wa huwa tasahul. Qawluna li hurmatiha ihtiraz min al-mula'ana baina muharramatu 'ala at-ta'bid bisababin mubah. Mula'ana ini diantara daripada wanita yang tidak boleh kita nikahi kalau pada saat suami, masalahnya macam ini, kalau pada saat suami menuduh istri melakukan hubungan di luar nikah dan suami tidak dapat membuktikan dakwaannya tadi itu dengan 4 orang saksi, suami itu akan dihukum, akan dikenakan subatan sebanyak 80 kali. Jadi bukan subatan yang kerajaan tuh, nah kerajaan tuh sekali begitu tuh udah belah dan belakang 2 kali, 3 kali dah hitam. Subatan yang dimaksudkan tuh ya dengan satu dengan seledang, satu dengan rotan, lebih berat itu aja 80 kali. Itu subatan yang dalam Islam, jangan dikelirukan supaya jangan sampai kita nanti salah anggapan. 100 ya, kena sebat 100 kali. Allah. Jadi kita pernah melihat berlakunya hukuman subatan pada saat tersebat 1 kali pun, wah, belah belakang sampai darah terpancut pada satu. Ya Allah, kalau sampai 100 bagaimana keadaannya? Ini bukan hanya setakat mematikan saja, tapi mematikan anak cucu keturunan yang ada dalam bangsa. Anak dengar macam itu. Katanya orang yang kena subat, kejantanannya akan hilang. Kejantanannya akan hilang dengan subatan yang 2, 3, 4 kali. Rasa-rasanya belakang. Asyad. Subatan yang ada dalam agama, bagaimana? Itu tadi ada bawa selepa yang hatib itu, macam itu. Ini dengan sajadah, ini dengan selendang, seperti itu. Jadi dalam jumlah hitungan semuanya 80 kali untuk orang yang menuduh istri atau menuduh sesiapa saja, seperti kes liwat yang beberapa tahun yang lalu tanpa dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi laki-laki. Katil kah, atau tilam kah, atau dengan kamera kah, tak ada, tak termasuk dalamnya. Kita tidak kaitkan kemana-mana, tapi kalau dikaitkan, kaitkan saja. Jadi sperma tidak boleh dijadikan sebagai bukti. Sperma, air mani boleh daripada siapapun. Jangankan dengan seumpama sperma sekarang bisa daripada ular pun sudah dapat dikeluarkan. Apalagi dengan seumpama sperma, begitu mudah. Jadi harus terbukti dengan 4 orang saksi dengan penyaksian mata kepalanya dengan penyaksian yang sama. Yang satu mengatakan hari Senin, yang satu mengatakan di Selasa. Enggak. Yang satu mengatakan di Taman Tun apa? Yang satu mengatakan di Taman Haji Ismail. Enggak boleh. Harus di tempat yang sama, pada waktu yang sama, dengan penyaksian yang sama, dan sama-sama melihat benda itu masuk sampai ke sana. Kalau yang satu, kata sana tak pasti. Cuma nampak mungkin setakat berpelukan saja. Itu kalau macam itu tak sabit. Nah, jadi macam mana? Nabi kita bersabda kepada Umayyah bin Hilal atau Hilal bin Umayyah, al-bayyinatu aw haddun ala dhahri. Buktikan dengan 4 orang saksi atau belakang kamu akan disubat sebanyak 80 kali. Ya Rasulullah, ini benar pasti. Saya tengok, saya tidak berekayasa. Nabi kita bersabda, saksi atau subatan 80 kali. Demi Allah, Allah akan membebaskan aku daripada hukuman tersebut. Terus Allah turunkan ayat li'an. Nah, setelah berli'an, suami mengangkat sumpah li'an banyak 5 kali, bahwasanya dia betul terhadap tuduhannya, betul dalam tuduhannya mengenai istri melakukan hubungan dengan siapa. Dan yang kedua, penyaksiannya seperti itu, wallahi, dia bersaksi
bahwasanya istrinya telah terbabit melakukan hubungan di luar nikah dengan siapa, kali kelima dia kata dia sanggup untuk menerima laknat Allah. Wa yadra'u anhal adab, dan perempuan boleh mengelakkan hukuman riwah, hukuman zina atau hukuman tuduhan tadi itu dengan rajam sampai mati karena dia dituduh oleh suaminya. Pada saat suami sudah bersumpah sebanyak 5 kali, kalau istri tidak bersumpah di 5 kali untuk menyelamatkan diri daripada tuduhan tersebut, istri akan dirajam sampai mati. Kejadian dengan Syarif bin Sahmah di zaman Rasulullah. Jadi perempuan tadi itu setelah bersaksi 4 kali, kali kelima Nabi kita nasihati, tapi pada akhirnya kata dia, aku tak nak mencemarkan dan memalukan atau mencemarkan image keluarga. Akhirnya dia angkat sumpah yang kelima, siap untuk menerima murka Allah Jalla wa'ala, yang akhirnya Nabi kita pisahkan. Katakan saja ini berlakunya antara pasangan yang masih muda. Jadi Ustazah macam mana kita? Sembahyang dulu kan di atas. Agak-agak di atas itu sembahyang ramai mana dengan kita di sini? Hah? 15 menit. Hah? Oh, baru salat. Kita ikut sembahyang atas lah. Pulang. Mana? Ikut kan? Ikutnya ikut lah. Yang buat masa baru. Ikut pulang. Apa telah mana? Jalan ke atas ada hitungan pahala, turun balik ada hitungan pahala. Kembali pada masalah kita. Allah Sri sumpah bisa Facebook, network, handphone, SMS, chatting. Ya pernah jadi pasangan dua laki istri. Takkan kita tak kenal nomor dia berapa? Takkan tak tahu emailnya. Berhubungan. Jadi pada akhirnya saling sesang menyesali. Suaminya menyesal, istri juga menyesal. Kenapa sampai jadi begini nasib kita? Akhirnya tinggal berikan patah balik. Ini tak patah balik yang kita serahkan. Boleh tak kira-kira? Abadan. Ini termasuk daripada wanita dan laki-laki yang diharamkan secara muhabbah di dunianya, diharamkan di akhirnya pun juga tidak akan terkumpul. Kalau Allah takdirkan kedua-duanya mendapatkan rahmat, maghfirah dan surga, suami masuk surga, istri juga masuk surga, tetap saja di dalam surga mereka tidak boleh berkawin. Jelas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna muharramatun 'ala ta'bid fi sababil mubah mas'alatu